Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan upaya penyelesaian sengketa maritim di dua perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia menurut ketentuan UNCLOS 1982. Dengan saya Puja Sylvia sebagai moderator, kemudian rekan saya Ayu Sapitri, Widya Sari, Nika Sari, Kelvin Efriandi, Ahmad Haikal, Hafiz Jutawan Sarwar, Fajar Muhammad Al-Farisi, dan Yahdi Oktama. Mengenai latar belakang, yaitu sengketa ini dimulai ketika perusahaan minyak Malaysia, yakni Petronas, telah memberikan konsensi dan hak eksplorasi kepada The Royal Dutch atau Shell Group Companies, perusahaan minyak yang mereka beri nama Blok ND6Y dan ND7Z melalui kontrak bagi hasil pada tanggal 16 Februari 2005 di Kuala Lumpur. Indonesia sendiri pun telah juga memberi konsensi pengeboran di Blok Ambalat kepada perusahaan Amerika Unocal dan perusahaan Itali yang ditandatangani kontrak bagi hasil dilakukan pada tanggal 12 Desember 2004. Hal ini bermula dari masalah perebutan minyak gas dan gas yang bergeser ke arah kepemilikan atau kedaulatan wilayah suatu negara tertentu. Hal tersebut mendapatkan perhatian besar dari masyarakat internasional, terutama negara-negara ASEAN lainnya, dikarenakan sedikit banyak ini akan menimbulkan pengaruh juga terhadap negara-negara di kawasan tersebut. Ambalat merupakan landasan kontinen yang batas-batas berdirinya belum disepakati oleh Indonesia dan Malaysia. Ambalat ini mempunyai luas 15.235 km persegi yang terletak di wilayah Sulawesi atau Selat Makassar, milik negara Indonesia sebagai negara kepulauan dan berada di dekat perpanjangan batasan daratan antara Sabah, Malaysia. Penamaan blok laut yang terdapat pada blok Ambalat ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak. Ketegangan hubungan Indonesia dengan Malaysia semakin meningkat berkaitan dengan klaim kepemilikan masing-masing negara atas wilayah Blok Ambalat. Wilayah Blok Ambalat yang kini menjadi persengketaan antara negara Indonesia dan Malaysia bukanlah merupakan wilayah daratan melainkan berada pada kedalaman laut 2.500 meter di landasan kontinen secara geografis. Blok Ambalat merupakan suatu kelanjutan alamiah daratan Kalimantan Indonesia yang berada pada wilayah penyebaran cekungan Tarakan yang berpotensi sebagai minyak dan gas bumi. Akar persoalan kasus sengketa Ambalat ini terjadi akibat adanya kesepakatan atau perjanjian menyangkut garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia Laut Sulawesi. Sedangkan kesepakatan garis batas antara Indonesia dan Malaysia yang pernah dibuat adalah hanya mengenai Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, sehingga dalam kesepakatan itu jelas kawasan apa saja yang menjadi kepemilikan Indonesia. Di samping itu, blok tersebut diprediksikan menyimpan cadangan minyak dan gas yang cukup besar sehingga semakin meningkatkan keinginan dari masing-masing negara untuk memiliki kawasan tersebut. Dari Malaysia atau dasar Malaysia yang mengajukan klaim kepemilikan atas kedua blok Ambalat dan Ambalat Timur, yaitu Peta Malaysia tahun 1979 di mana memasukkan kawasan ini ke dalam wilayah maritimnya. Padahal legitimasi peta ini masih dipertanyakan sampai sekarang. Peta tersebut dibuat secara sepihak sehingga telah mengundang protes bukan hanya oleh Indonesia, tapi juga Singapura, Filipina, China, Thailand, dan Vietnam. Inggris pun juga pernah melayangkan protes atas nama Brunei Darussalam. Saat negeri ini belum merdeka, Indonesia telah mengajukan protes pertama tahun 1980 dengan tidak mengakui peta tersebut. Setelah ini pun beberapa kali Indonesia melayangkan nota protes ke Malaysia terhadap peta tersebut. Indonesia berpendapat bahwa klaim batas secara unilateral tidak memiliki kekuatan hukum, apalagi mengingat perbatasan atau delimitasi batas laut
harus dengan perundingan sesuai dengan hukum internasional. Indonesia sendiri mengklaim kepemilikan blok Ambalat tersebut dengan mendasarkan kepada Konvensi Hukum Laut PBB pada tahun 1982, di mana Indonesia termasuk kategori negara kepulauan, sehingga ketika ditarik garis pangkal lurus kepulauan, maka blok tersebut masuk dalam wilayah Indonesia. Di samping itu, Indonesia sudah lama melakukan eksplorasi dan eksploitasi di blok Ambalat tersebut, jauh sebelum Malaysia melakukan perjanjian dengan Royal Dutch Shell Company pada bulan Februari 2005 lalu. Dan sampai kasus ini muncul, pihak Malaysia tidak mengajukan protes maupun gugatan atas tindakan Indonesia tersebut. Dengan demikian, secara tidak langsung Malaysia sendiri sudah memberikan persetujuan dengan tindakan Indonesia ini. Hukum nasional Indonesia dan Malaysia harus mengadopsi ketentuan UNCLOS 1982, terutama pengaturan tentang penyelesaian sengketa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 83 UNCLOS 1982 yang menyatakan penetapan berhadapan atau kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional sebagaimana tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang upaya hukum di mana pemerintah Indonesia dalam penanganan permasalahan maritim berupa upaya hukum preventif dan represif. Di sini ada upaya preventif. Pemerintah Indonesia sejauh ini telah banyak melakukan upaya-upaya preventif guna melindungi dan mempertahankan wilayah negara, khususnya yang berhubungan dengan perbatasan negara. Sejak United Nations Convention of the Law of the Sea 1982 atau yang sering kita sebut UNCLOS 1982 ditetapkan sebagai pengaturan hukum laut internasional, yang mana dalam konvensi tersebut konsep kewilayahan Indonesia yang mengatur tentang negara kepulauan mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Berkenaan dengan itu, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan atas UNCLOS. Dengan dasar itu pula, Indonesia sebagai negara kepulauan berhak untuk menetapkan batas-batas terluar dari berbagai zona maritim, menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS dan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 PRP 1160, pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Undang-undang ini dibuat dengan maksud untuk mempertegas batas-batas terluar atau outer limit kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia di laut dan memberikan dasar yuridis dalam penetapan garis batas dan negara-negara tetangga. Selain itu, sebagai upaya preventif agar kasus Sipan dan Ligitan tidak terulang lagi, maka pemerintah Indonesia perlu untuk memberi perhatian kepada pulau-pulau yang menjadi titik terluar perbatasan negara. Bentuk perhatian itu bisa diwujudkan dengan melakukan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan tersebut. Selanjutnya, ada upaya represif yang akan dijelaskan langsung oleh teman saya. Upaya hukum pemerintah Indonesia dalam penanganan permasalahan perbatasan yang kedua yaitu upaya hukum represif. Pada prakteknya, upaya represif dilakukan setelah muncul suatu permasalahan. Nah, sebagai negara yang dikelilingi oleh beberapa negara yang berbatasan secara langsung baik darat ataupun laut, sudah pasti terdapat beberapa permasalahan yang berhubungan dengan perbatasan wilayah seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, dalam rangka menangani hal tersebut, pemerintah Indonesia melakukan upaya yang lazim disebut dengan border diplomats. Border diplomats bisa diartikan sebagai pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka penanganan masalah perbatasan yang mencakup penetapan batas wilayah negara darat
laut, serta pengelolaan berbagai masalah perbatasan yang berdimensi internasional. Baiklah, saya lanjutkan. Nah, adapun border diplomasi ini mempunyai 3 elemen utama, yaitu yang pertama dengan persetujuan atau by agreement. Ini dilakukan dengan melalui negosiasi. Negosiasi ini merupakan sebuah kewajiban hukum yang diatur dalam hukum nasional dan hukum internasional, serta dalam hal ini perang bukanlah opsi. Yang kedua, berdasarkan hukum internasional, yang dimana bahwa dalam border diplomasi ini hukum internasional dijadikan sebagai dasar dalam penetapan perbatasan. Nah, hukum internasional ini dapat berupa konvensi-konvensi yang relevan, putusan hakim, putusan arbitrase, dan opini juri. Yang ketiga, mencapai equitable result, yang dimana bahwa hasil penetapan perbatasan akan memberikan dampak just impartial fair. Jadi, upaya represif ini dimaksud untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan dengan negara tetangga yang tentunya penyelesaian sengketa tetap dalam jalur perdamaian. Nah, diharapkan lembaga-lembaga yang telah dibentuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam rangka menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan wilayah negara Republik Indonesia, serta lembaga-lembaga tersebut tetap untuk menempuh upaya penyelesaian secara politis dan tidak tergesa-gesa untuk menempuh penyelesaian secara yurisdiksional. Proses penyelesaian sengketa blok Ambalat ditinjau dari hukum internasional. Pilihan penyelesaian sengketa internasional ada 2, yaitu secara damai atau peaceful settlement dan kekerasan atau war or intervention. Pilihan penyelesaian sengketa menyangkut kepemilikan blok Ambalat dan blok Ambalat Timur ini tergantung kepada Indonesia dan Malaysia sendiri dengan mempertimbangkan segala kemungkinan dan resiko yang akan terjadi. Biasanya untuk permulaan dimulai dengan cara damai melalui jalur diplomatik. Sebagai negara tetangga dan serumpun, pilihan terbaik adalah berusaha menghindari jalan kekerasan atau perang yang dapat menimbulkan jatuhnya korban bagi kedua belah pihak. Pilihan dengan menggunakan negosiasi atau perundingan melalui komunikasi diplomatik yang dibangun antara kedua negara untuk menyelesaikan sengketa tersebut dapat dipakai, di samping tidak menutup kemungkinan penggunaan jalur hukum ke pengadilan internasional, yaitu Mahkamah Internasional Hukum Laut PBB maupun ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fajar. Terima kasih. Pilihan dengan jalur diplomatik yaitu negosiasi atau perundingan adalah merupakan jalan terbaik bagi Indonesia dan Malaysia saat ini. Kedua negara dapat mengutus tim teknis untuk membicarakan serta menentukan kembali batas maritim di landas kontinen atau blok Ambalat pada Laut Sulawesi berdasarkan landasan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum internasional. Setelah pertemuan, keduanya sepakat bahwa penyelesaian secara damai menjadi jalan utama menuju kesepakatan atas Ambalat. Baik Malaysia dan Indonesia menjanjikan tak akan menarik pihak ketiga maupun internasional untuk penyelesaian kasus. Keduanya lebih memilih untuk membentuk tim teknis guna memecahkan masalah batas laut Malaysia-Indonesia di blok Ambalat tersebut. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.